Hai guys, bersama Derby. Mustafa Narah kembali mengatakan bahwa Gibran memang nggak layak jadi wapres. Benerkah itu? Atau ada lawan sepadan yang bisa menghadapi Narah? Tentunya ada dong. Siapa lagi kalau bukan Sylvester. Si tersangka ya, atau lebih tepatnya mantan napi Narah ini, semua sudah paham lah kasusnya apa ya. Waktu dia menjadi timnya Prabowo Sandiaga Uno, dia menciptakan kegaduhan lewat berita hoax. Tersangka napi mencoba mengatakan bahwa Gibran nggak layak. Hello, kita bahas dulu ini. Ya, Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya pertama ke Bang Mustafa dulu. Bang Tova, 8 poin itu para purnawirawan TNI ini sebenarnya kalau kita lihat seberapa urgensi untuk disampaikan. Karena yang disoroti poin ke-8, mengganti wapres, usul mengganti wapres. Mengapa ini dianggap urgent? Iya, sebenarnya kalau saya boleh mundur sedikit, bulan Oktober sebelum pemilu ya, kalau pemilu kan tanggal 14 Februari, beberapa bulan atau bahkan sebelum pemilu sudah diingatkan oleh Bang Ahmad Brin bahwa soal Gibran ini akan menjadi masalah di masa mendatang karena beliau tidak memiliki kapabilitas kan. Waktu itu karena sangat di MK, kemudian MK dengan tanda petik mohon maaf ini juga masyarakat dengan adanya paman Gibran kemudian Gibran pintu masuk untuk bisa menjadi calon wakil presiden dengan berbagai cara yang dianggap ya mengangkangi demokrasi waktu itu. Lalu Carta Politika waktu itu juga melakukan survei yang ternyata menyatakan bahwa 48,sekian% memang tidak layak, ya menyatakan masyarakat di responden itu menyatakan bahwa Gibran tidak layak. Hanya 38 yang mengatakan layak, tapi kan selebihnya itu ya tidak punya pendapat. Jadi sebenarnya warning ini sudah disampaikan sejak lama. Perkara kemudian masyarakat atau tokoh kapan kemudian mengungkapkan kekecewaannya itu akibat sistem demokrasi kita, baik buruk kalau sudah terpilih langsung dianggap sah kan. Oleh karena itu Gibran dianggap sah meskipun dengan segala kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu pendapat dari para jenderal yang sudah berpengalaman di kedinasan ya puluhan tahun di Indonesia ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Kamu gimana? Prabowo gimana? Gemeter Prabowo gitu ya. Para senior sudah mulai bersuara, ya elah. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, kalau sudah purnawirawan, memang ada pengaruhnya. Tapi masalahnya ini, lawannya itu presiden gitu loh. Jangan dilihat kemudian misalnya, kan nggak bisa gitu. Nanti dulu dalam politik itu, kita melihatnya jangan hitam putih. Karena politik itu ada dampak ya, ada ekses ya. Dimana pernyataan para jenderal ini tidak sebodoh itu para jenderal mengungkapkan pendapat tentang perlunya mengganti Gibran. Jadi jangan lihat tidak bisanya menurut undang-undang secara yuridisnya, tapi ya bagaimana dampak daripada pendapat ini? Karena apa? Berarti ada masalah di dalam yang kita sebagian dari tokoh kita baru sekarang mengetahui dengan pasti, baru sekarang merasakan apa akibatnya, akibat dari pengangkaan demokrasi melalui MK itu, di mana nuansa KKN-nya terlampau gampang ditebak. Kemudian banyak hal-hal intervensi yang saat itu ya tidak diakui, tapi pada waktu sekarang mulai ada yang mengakui bahwa memang ada intervensi dan diakui sendiri. Oleh karena itu jangan melihat hitam putih. Pernyataan para jenderal ini lihatlah bahwa ada keinginan untuk mengganti Gibran, artinya Gibran memang tidak layak di mata mereka dan dipix di mata mereka, Berarti sikap kami adalah bodoh amat dengan di mata mereka. Toh juga Sunarko, Parul Rozi, udah itu aja. Akhirnya muncul Sutioso. Karena nama-nama ini semuanya adalah pendukung Anies, makanya mereka menarik yaitu Trisno supaya kesannya baru. Padahal ini cara lama ini, ya cara lama guys. Lanjut.
dulu dan ini tidak sembarangan, mantan-mantan jenderal, purnawirawan jenderal sudah memberikan, pasti ada pertimbangan sendiri. Berarti perlu dipertimbangkan dong 8 poin usulan ini, Bang Sylvester. Sama sekali menurut saya sih nggak perlu ya, karena satu nggak penting. Terus hanya membuat gaduh. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah secara dan hukum dan konstitusi ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dibanding hanya 300 orang purnawirawan yang saya juga nggak tahu purnawirawan ini veteran perjuang atau rata-rata kan kebanyakan pendukung Soeharto zaman Orde Baru dulu, ya kan? Ya, saya ngomong kayak Pak Trisno, beliau itu kan hanya dipilih oleh satu orang, oleh Pak Soeharto gitu loh. Sedangkan Mas Gibran ini dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Jadi kalau saya perbandingkan 300 orang, ini kan suaranya sama, satu gitu loh. Dan mereka juga bukan pendukung Prabowo Gibran, kebanyakan pendukung Anies atau Ganjar gitu loh. Oh my God. Ya, saya pikir fair lah ya kan, jangan sampai karena purnawirawan ini sakit hati, ada yang 2014, saya tahu itu beberapa dedengkotnya itu sama saya kok. Mereka nggak dapat jabatan, sakit hati, terus sudah dapat jabatan, terus dipecat, sakit hati, terus ada juga anaknya, mantunya yang dia pikir karirnya dihambat, padahal tidak gitu loh. Jadi sebenarnya ini nggak ada value-nya, nggak ada nilainya sama sekali gitu loh. Kalau menurut saya itu hanya pelampiasan sakit hati karena jabatan nggak dapat, dipecat dan sebagainya, termasuk yang kemarin masih residu kala pilpres gitu loh. Intinya itu dulu latar belakangnya mereka ini kan. Nah, dan saya lihat bahwa Mas Gibran ini, ya saya harus tarik ke belakang dulu, bahwa putusan MK nomor 90 yang mereka persoalkan itu mengenai batas usia itu, sebenarnya sebelum putusan itu dirilis oleh MK, itu adalah gugatan 8 bulan sebelumnya oleh 21 pihak anak-anak muda yang menginginkan mereka bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024. Ya, antara lain ya Mas Emil Dardak, itu satu pihaknya ya, Wakil Gubernur Jawa Timur. Terus ada Wali Kota Padang. Terus ada Bupati Lampung Selatan. Terus ada teman-teman PSI. Dan akhirnya yang disetujui batas usia di bawah 40 tahun dan apabila sudah pernah menjabat wali kota atau bupati itu yang dikabulkan adalah gugatan dari saudara Almas. Jadi Mas Gibran itu tidak ada dalam putaran itu. Makanya kalau orang bilang ada pamannya di situ sangat amat keliru. Karena kembali lagi itu kan yang memutuskan hakim MK itu kan 9 orang gitu loh. Bukan satu orang. Jadi jangan juga kita karena sudah kena pilpres ya kan, habis itu membuat framing yang menurut saya ini sangat jahat buat bangsa kita ya. Harusnya ini kan yang pendukung orang yang kalah ini ya, termasuk Bang Mustafa ini kayaknya bukan pendukung Prabowo Gibran. Beliau pendukung orang yang kalah dengan mantan jenderal ini. Ya kan, sudahlah. Kan kemarin harusnya, kan kalau nggak berani ikut pilpres, ya mundur aja kemarin gitu loh. Kenapa rame-rame? Ayo kita bisa kalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran, ya kan? Harusnya kalau itu jangan ikut. Nah, tapi kalau mau fair, ayo saat ini kita bergandengan tangan bangun bangsa ini. Nanti urusan pilpres nanti 2029. Kita fight lagi, kita tempur lagi gitu loh dengan cara-cara Bang Sylvester, kami sudah mendapat poinnya. Saya langsung. Dan saya tambahkan sedikit saja untuk menampar si wajahnya Mustafa. Kenapa? Proses yang terjadi di MK itu banyak hal yang berjalan, ya, mengenai cawapres, mengenai wali kota, mengenai gubernur, juga semua diatur. Kalau memang ada intervensi Jokowi dan kekuasaannya, masa Kaisang nggak bisa masuk ke gubernur, nggak bisa maju ke gubernur, karena batasannya ada. Terhalang oleh aturan yang ada. Ya kalau memang Jokowi mengintervensi,
Ya, semuanya aja dimajukan anak-anaknya. Toh juga emang Kaisang santer ya kencang diberitakan untuk menjadi yaitu wali kota gubernur Jakarta waktu itu, bahkan bukan hanya wali kota Depok, gubernur Jakarta kenceng arahnya ke sana. Makanya stoplah menarasikan gini-gini. Itulah kepentingan sakit hati. Siapa-siapa aja, narko sudah jelas lah siapa dia ya. Itu makar itu ya, yang pernah ketangkap polisi. Parul Rozi itu pecatan Pak Jokowi. Menteri yang pernah Pak Jokowi dipecat. Sakit hati. Akhirnya dia deket ke siapa? Deket sama capres yang juga dipecat, Anies Baswedan. Udahlah. Udah paham kami semua itu. Bang Tova minta ditanggapi pelampiasan sakit hati. Bagaimana menjawabnya Bang Mustafa? Politik itu biasa berpendapat. Tidak perlu kita merasa jadi ya, playing victim ya. Seolah-olah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah itu orang yang sakit hati. Dari mana saya tahu sakit hatinya? Saya bantu Prabowo itu 10 tahun, 2014 saya mendirikan Barisan Prabowo. Kemudian pada tahun 2019 saya bantu Prabowo. Pada saat itu saya masih sekolah di Taipei. Saya pulang ke Indonesia ya, menjadi ketua relawan IT. Kemudian memang saya pindah ke Anies. Demokrasi itu membebaskan kita pilih siapapun. Meskipun saya sudah lama 10 tahun di Prabowo, saya pindah ke Anies. Bukan karena milih Prabowo, milih Anies bukan, Mustafa. 2014 sampai 2019 kau tuh milih Prabowo karena apa? Karena kau itu benci sama Jokowi, itu aja. Benci sama Jokowi. HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Sakit hati kan? 2019, walaupun memang Prabowo mungkin nggak minta ke kau, mungkin kau yang pengen aja gitu untuk saya bantu Prabowo ya. Ya, akhirnya kamu berkasus, ketangkap polisi, nama Prabowo rusak gara-gara kamu, Nara. Gara-gara kamu. Jadi citra Prabowo itu semakin buruk karena orang-orang seperti kalian yang mencoba nempel kepada Prabowo. Ratna Sarumpait, berita hoax. Mustafa Nara, berita hoax. Hancur nama Prabowo. Baru ketika tahun 2024, seharusnya kalau emang kau pecinta Prabowo, kau dukung Prabowo dong. Tapi enggak kan? Karena apa? Karena Prabowo sadar langkah dia selama 10 tahun ini salah. Ya, nempel kepada kaum HTI, kaum FPI, nggak akan membawa dia meraih kemenangan. Dia berubah. Prabowo berubah untuk bagaimana merapat ke barisan yaitu pejuang NKRI yang mencintai Pancasila. Yes. Lalu ketika Prabowo sudah pindah, kalian arahnya kemana? Arahnya yaitu ke Anies. Karena Anies lah yang menjanjikan untuk memulihkan HTI, FPI. Betul kan? Iya kan? Betul dong. Betul. Jadi intinya adalah yang berhubungan dengan Jokowi akan kau serang. Dan termasuk Gibran. Paham kan sampai sini? Paham dong, Nara. Paham lah. Biasa aja. Nggak ada sakit hati, dulunya juga nggak ada sakit hati. Dan begitu. Orang yang pernah membantu Prabowo dapat jabatan komisaris ya biasa aja, nggak perlu ngotot dengan seperti itu. Demokrasi itu bebas berbicara, ada batasnya, tidak perlu kita ditakut-takutin. Wah ini sakit hati, emang kelihatan hatinya sakit, enggak lah, biasa aja. Ya orang ada. berpendapat nggak usah dihambat-hambat, orang berpendapat nggak perlu diatur-atur, biasa aja. Apalagi yang berpendapat jenderal-jenderal itu sekolahnya sampai jenderal 4, Anda jauh sekali Pak Sylvester, yang sampai bilang itu omong kosong, nggak mutu apa, aduh jauh, kita jauh sekali. Kita hormati orang-orang. Saya itu berteman dengan jenderal yang sakit hati itu. Tapi kan ente nggak bisa jadi jenderal kan, tetap aja jadi kayak gini. Jadi saya memang harus jadi jenderal kok. Emang apa urusannya? Ya makanya kalau makanya kalau dengan diri Anda. Jangan jadi orang kayak gini. Ya. Orang kayak gini apa? Lebih mantep Pak Sylvester gak pernah ketangkap polisi dibanding Anda. Yes, dibanding Anda, Pak Mustafa. Jadi jenderal-jenderal itu ya. berteman dengan saya 2014. Mereka minta jabatan. Saya tahu persis itu. Mantap. Karena mereka minta melalui saya juga. Oh gitu. Ya iyalah, sekolah ruko, kuliah ruko hasilnya kayak gini pendapatnya. Omongnya itu loh. Mohon maaf ya. Benar, saya berteman. Lanjut. Ya.
Makanya dapatan. Ya. Baik. Ya saya berteman sama jenderal itu ya. Kalau aku nggak tahu berteman atau nggak, saya berteman sama mereka. Mereka sakit hati, pelampiasannya ngomong ke saya juga 2014 itu. Ya itu ada dedekotnya 2 orang itu teman saya. Ya Mas Mustafa. Iya. Baik, Bang Mustafa, Bang Silvester. Nyerang masalah rokok. Nanti kalau diserang masalah kalau ditangkap polisi karena berita hoax, nanti bilangnya plan victim. Ya elah, kelompok-kelompok ini ya Tuhan. Itu aja pembahasannya. Nyerang. Diserang balik, plan victim. Sama kayak Tifa sekarang ini. Tifa, Roy Suryo, Rismond. Mereka kemarin tuh gagah banget menyerang Jokowi. Membabi buta menyerang Jokowi. Setelah diserang balik sama Jokowi dan semua para kami yang menegakkan kebenaran ini, langsung playing victim. Ya kalau bisa jangan pakai pasal penghasutan. Malah request. Di penjara aja. Susul lah. Riwayat kalian mungkin khususnya Rismond sama Tifa belum pernah ketangkap polisi. Kupertegas sekali lagi, menyusullah gelar yang dimiliki oleh Roy Suryo sama Mustofa Nara, mantan narapidana. Alami itu. Dan kalian akan terus kawal kalian. Thank you. Bye-bye.